Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Fasal menjelaskan masalah tayamum. Wa fi badi nusakhil matni taqdimu hadal fasli ala alladhi qablahu. Adapun di redaksi yang lain mendahulukan fasal ini daripada fasal yang sebelumnya, yakni fasal mashul khufain. Sedangkan di kitab takrib, di kitab yang kita pelajari, ini urutan faslun tayamum itu setelahnya faslun mashul khufain, berbeda dengan redaksi yang lain. Wa tayammumu lughatan al-qasdu, sedangkan tayamum definisi secara lughat, secara bahasa adalah qasdun, bertujuan. Sedangkan wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghuslin au ghusli udwin. Sedangkan secara syara tayamum adalah menyampaikan air, menyampaikan debu maksudnya, menyampaikan debu yang mensucikan ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti daripada wudhu, mandi, atau membasuh anggota dengan adanya syarat-syarat tertentu. Wa syaraitu tayamum khamsatu asya. Adapun syarat dari tayamum yaitu ada 5. Di sebagian redaksi yang lain menggunakan lafadz khamsu khisolin. Yang pertama wujudul udri bisafarin aw marodin. Yang pertama adalah udur disebabkan perjalanan atau juga dikarenakan sakit. Yang nomor 2 dukhulu waktu sholat. Yang nomor 2 tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Oleh karena itu tidak sah tayamum ketika belum masuk waktu sholat. Yang nomor 3 mencari air, tolabul ma ba'da dukhulil waqti, mencari airnya itu setelah masuknya waktu. Ada kalanya dia mencari binafsihi, dengan dirinya sendiri, au biman adinalahu fi tolabihi, atau dia menyuruh orang lain yang telah dia beri izin untuk mencari debu. Maka fayatlubul ma'a min rohlihi, pertama kali dia harus mencari dari tempat transitnya atau tempat tinggalnya, dan juga bertanya kepada teman-temannya. Fa in kana munfaridan, apabila dia sendirian, nadhara hawalaihi minal jihatil arba, maka dia melihat ke arah-arah yang ada di sana, arah depan, belakang, kanan dan kiri. In kana bi mustawin minal ardi, apabila dia berada di tempat yang rata, artinya tanahnya itu datar. Apabila tidak datar, fa in kana fiha irtifa'un wa khifadun, apabila tanahnya itu ada naik turun, maka taroddada qadra nadrihi, maka dia harus bolak-balik berjalan mencari air itu sesuai dengan qadra nadrihi, sesuai dengan perkiraan dia melihat. Atau kalau di kitab yang lebih besar ini disebut dengan haddul gauth, yaitu jarak tempuh yang sekiranya terdengar teriakan, sekiranya kita berteriak di sini, kedengaran di sana. Jadi harus mencari air, berupaya mencari air sesuai dengan jarak tersebut. Kemudian warrabi'u ta'addur istimalihi. Yang nomor 4 adalah udur menggunakan air. Biya khofa min istimalil ma'i ala dehabi nafasin. Yani dia takut menggunakan air, ya takut membahayakan jiwanya, bisa membunuh dirinya. Atau au manfaati udwin, atau dia khawatir menggunakan air, ketika dia menggunakan air akan kehilangan manfaat dari anggota tubuhnya. Wa yadkhulu fil udri malau kana biqurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in au adwin au ala malihi min sarikin au ghosibin. Masuk dalam kategori udur seandainya di situ ada air. Namun ketika ingin ngambil air itu dia takut atas bahaya yang akan menimpa kepada dirinya. Semisal dia takut akan dimakan hewan buas, atau takut kepada musuhnya, atau dia khawatir akan hartanya, takut diambil sarik orang yang mencuri atau orang yang menggosok. Itu pun juga termasuk udur. Jadi adanya air di situ dihukumi ka'adamihi, wujuduhu ka'adamihi, adanya dihukumi tidak ada. Wa yujadu fi badi nusakhil matni wa yujadu fi badi nusahil mani fi hadas syarti ziyadatun. Di sebagian redaksi yang lain untuk syarat ketiga ini ada penambahan kata, yaitu wa yuwazuhu ba'da tolab. Dia memang membutuhkan air setelah dia mencari. Artinya ketika dia sudah mencari memang dia tidak menemukan air.
Lah maka ini termasuk udzur yang hissi. Jadi udzur di sini dibagi menjadi dua oleh ulama. Ada udzur hissi yang memang tidak ada air sama sekali, ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu seperti sakit, seperti tidak bisa menggunakan air karena takut kehilangan anggota tubuh, kehilangan manfaat anggota tubuh, itu adalah udzur syar'i. Kemudian yang nomor 5 wal khamis at-turabut thahir. Yang nomor 5 adalah bertayamum harus menggunakan air yang suci, air tohurin, yakni mensucikan dan tidak basah, artinya tidak lengket. Wa yasduqu turabu bil maghsub wa yasduqu tohir bil maghsubi wa turabi makbarotin. Debu yang suci tersebut dapat mencakup pada debu yang digosok, hasil gosopan, atau debu makam, debu kuburan yang tidak pernah digali. Berarti bertayamum dengan menggunakan debu hasil gosopan itu hukumnya sah. Wa yujadu fi batin nusakhi ziyadatun fi hadas syarti. Di sebagian redaksi yang lain ada penambahan syarat, yaitu alladzi lahu gubarun, yakni harus menggunakan debu fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yujzi. Apabila dicampuri semisal kapur atau pasir, maka tidak cukup. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih. Demikian tersebut adalah menurut hukum, sesuai dengan hukum yang difatwakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab dan kitab Tashih. Namun beliau di dalam kitab Rawdah dan kitab Fatawi, beliau memperbolehkan menggunakan bertayamum dengan menggunakan debu campuran, debu yang dicampur pasir dan kapur tadi. Wa yasihu at-tayammumu aidan bi ramlin fihi gubarun. Dan sah bertayamum dengan menggunakan pasir yang ada debu halus. Yang di situ ada debu halusnya yang bersamaan dengan pasir tersebut. Wa kharaja bi qaulil musannif atau at-turabu ghairuhu. Dikecualikan dengan perkataan ki musannif yang berupa turab, debu, yakni selain debu seperti kapur dan tembukannya itu genting, maka tidak sah bertayamum dengan menggunakan kapur dan tumbukan dari genteng tadi. Wa kharaja bit-thahir an-najisu. Dikecualikan dengan kata-kata debu yang suci, yaitu adalah debu yang najis. Wa amma turabul musta'mal fala yasihu at-tayammumu bihi. Adapun debu yang sudah digunakan tidak sah digunakan bertayamum.